Ya kan begitu rumusnya kan. Antum bisa duluan, saya belakangan, kan bisa. Kita nggak bisa menolak ajal. Bisa jadi terbalik mungkin saja. Saya belakangan, antum duluan, bisa. Kita nggak bisa memilih teman-teman sekalian. Ya atau mungkin saya duluan, bisa setelah antum. Ya Allah. Lihat kalimatnya. Apa itu Ustaz kalimatnya? Saya tarik lagi yang tadi, saya majukan sekarang. Kalimatnya ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebetulnya itu kalimat bukan bacaan biasa. Kalau antum lihat tafsirnya di ayat-ayat yang lainnya, ihdinas siratal mustaqim bukan sekedar tunjukkan jalan yang lurus. Awas hati-hati. Tapi di situ ada ungkapan. Pertama, ihdi itu dari kata hidayah. Berikan kami hidayah. Hidayah itu artinya petunjuk yang memudahkan dalam semua urusan. Semua. Yang susah jadi mudah. Yang sakit jadi sembuh. Maaf, yang kurang harta jadi bertambah. Yang butuh mendapatkan bagiannya. Jadi kalau Allah sudah berikan hidayah pada seorang hamba, maka apa yang dia butuhkan didapatkan. Jangan dikira hidayah itu hanya mendatangkan keimanan saja, tidak. Ada sebagian kalangan membatasi, maaf, hidayah itu bagi orang yang belum beriman, non-muslim, kemudian dapat hidayah masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi an'ama alaina ni'matal imani fa asbahna mu'minin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi an-nabiyil mursalin. An-nabiyil amin. Arsalahu rabbuna rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim. وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku dan pemirsa Khair TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan hidup sampai dengan maghrib saat ini, saat sementara saudara-saudari, sahabat-sahabat kita, sebagian dari kalangan manusia yang hidup di bumi telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keadaan ajalnya. Kita masih diberikan kesempatan hidup. Alhamdulillah, di antara sekian hamba Allah yang masih hidup, kita yang masih diberikan kesempatan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga iman ini bisa kita jaga sampai kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat sementara orang berjuang mendapatkan hidayah, justru ada sebagian orang yang menukar imannya dengan murahnya kehidupan dunia. Selalulah bermohon kepada Allah untuk dikuatkan diri kita, dan juga kita mendoakan orang lain yang lemah imannya semoga dikuatkan, yang belum beriman semoga diberikan hidayah, sehingga dengan itu kita sebarkan cinta, kedamaian, dan kita bisa bersama mereka di surga. Mungkin ada teman-teman kita belajar bersama, kerja bersama, olahraga bersama, tetangga kita belum memiliki iman, kita doakan, ya Allah, mereka kawan kami, tetangga kami, kerabat kami bersama di dunia, jangan pisahkan di akhirat. Alhamdulillah, di antara sekian orang beriman, kita yang masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk membuktikan iman itu dengan mengerjakan amal saleh. Karena kalimat iman dalam Al-Quran itu selalu membutuhkan pembuktian. Iman selalu membutuhkan pembuktian. Dan bukti dari iman adalah amal saleh. Karena itu senantiasa di dalam Al-Quran kalimat-kalimat iman disandingkan dengan amal saleh. Quran surah 103 Al-Asr misalnya. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Ada detilnya. Dan di antara sekian detil amal soleh itu ada yang sifatnya ritual, seperti sholat. Kalimat iman pertama disebutkan di Al-Baqarah ayat ketiga dan bersanding dengan sholat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Ada yang bentuknya puasa. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Demikian kata Allah, orang beriman pun bukan sekedar rajin menunaikan ibadah ritual, tapi tampak juga pada kemuliaan nilai sosialnya. Hubungan sosialnya baik. Karena ada orang yang ritualnya kelihatan bagus, tapi sosialnya bermasalah. Maka itu pun dinilai lemah ibadahnya.
Karena itu ada jenis yang kedua dari ahli iman, yaitu orang-orang yang mampu menampilkan amalan-amalan saleh dalam wujud ibadah sosial. Misal kita lihat di Quran misalnya, ada Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Quran surah ke-49 ayat 11 sampai 12. Saat berhubungan dengan orang lain, kata Allah katakan yang baik-baik. Jangan saling mencela, jangan saling menghina, jangan berkata kotor. Kalimat larangan ini dibuka dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hei orang-orang yang masih merasa beriman, jangan saling mencela. Boleh jadi yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hei orang-orang beriman, lisan orang beriman itu tidak akan terjebak pada gosip. Jangan bicarakan keburukan orang. Inilah keseimbangannya. Jadi kalau ada orang bagus kemudian ibadah vertikalnya, ibadah ritual, tapi kurang bagus sisi horizontalnya, maka ada yang kurang sempurna dalam ibadahnya. Sebaliknya, kalau bagus sisi horizontalnya, tapi buruk ibadah vertikalnya, maka ini pun ada yang lemah dalam ibadahnya. Kalau ini sudah terkumpul amal solehnya, baik sifatnya ritual atau sosial, itulah yang menjadikan kita punya bekal untuk ke surga. Di kalimat soleh itu yang menjadikan amal bisa dibawa sampai ke surga. Kalau cuma amal saja tanpa soleh, nggak akan nyampe ke surga. Karena itu ketika Allah memperkenalkan kalimat surga pertama di bumi, perhatikan baik-baik kalimatnya, diperdengarkan kepada makhluk di bumi, maka disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-25. Allah sampaikan melalui lisan Rasulullah SAW, turun kemudian Al-Quran disampaikan melalui lisan Nabi. Perhatikan kalimatnya. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا iman wa amilus salihat. Amal saleh. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah, saya berikan kabar gembira. Muhammad sampaikan kepada umatmu seluruhnya. Berikan kabar gembira. Saya sudah siapkan surga dengan segala kenikmatan yang sangat indah. Sungai-sungai mengalir di dalamnya. Bahkan kamu nggak susah lagi, pengen apapun langsung ada. Langsung ada. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qablu. Yang hebat wa utubihi mutasyabiha. Semua yang dipengenin ada, bentuknya sifatnya sesuai yang diharapkan, dibayangkan, enggak susah. Yang hebat ada yang sambil bertelekan, muttaqiina fiha 'alal araik. Sambil tiduran pengen anggur, enggak bayangin anggur, sering muncul. Dan ada di antara mereka yang pernah hidup di dunia belum mendapatinya. Belum dapat, begitu masuk surga kepikiran langsung ada. Ada malam-malam pengen ngaji ke Salman. Begitu mau lewat, tuh ada buah durian tuh harum rasanya. Bentuknya sempurna terlihatnya. Mau mampir, bukan karena nggak bisa. Sudah uang nggak ada, kesempatan nggak punya. Akhirnya modalnya tawakal aja gitu kan. Maka dia datang ke majelis ilmu, Masya Allah. Begitu sampai ke majelis ilmu belajar, nyatat. Keluar dari majelis masih mikirin durian. Meninggal. Begitu wafat kemudian Allahu Akbar. Dihisab masuk surga. Masuk surga kepikiran, ya Allah durian Salman. Celing. Ada. Wa utubihi mutasyabiha. Tapi poinnya amal saleh. Pertanyaannya, sampai dengan detik ini di malam ini, berapa banyak amal soleh yang sudah kita kumpulkan, terkhusus bagi Anda yang bercita-cita untuk ke surga. Duhai yang merindukan surga, berapa banyak bekal surga yang telah Anda kumpulkan sampai dengan saat ini? Jangan-jangan, maaf, Anda merindukan surga, tapi amalan Anda baru terbatas pada amalan dunia. Karena saleh itu melekat pada semua aktivitas kita. Terkhusus barangkali karena sekarang saya ada di lingkungan kampus, saya niatkan pula kepada semua stakeholder yang ada di kampus ini, termasuk mahasiswa-mahasiswinya. Ayo, jangan cuma sekedar belajar. Kalau cuma belajar, jangankan Anda, yang di luar pun yang belum beriman pada serius juga. Saya baru pulang dari Australia. Saya kunjungi kampus yang favorit di sana, ada Melbourne University, ada beberapa yang lain. Serius banget. Serius belajarnya, fasilitasnya serius. Tapi tidak menjadi amal saleh ketika tidak ada iman dalam pembelajarannya. Ya, tolong maksimalkan kesempatan Anda. Sambil belajar, iman Anda tuh dorong untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Tidak ada ceritanya pelajar beriman di masa lalu yang tidak serius dalam pelajarannya. Bahkan Allah turunkan langsung ayat-ayat yang menuntun kita bagaimana cara belajar dengan benar. Perhatikan semua sahabat di masa Nabi. Tabi'in yang jadi para cendekiawan di masanya. Jadi ulama, jadi tokoh. Baik di bidang agama ataupun di bidang umum. Semuanya serius.
Kata Allah, nggak ada orang beriman belajar kecuali mempelajari sampai paham. Liyatafaqahu fid din. Jadi bukan cuma datang, ngisi absen, duduk paling belakang, kadang-kadang ngantuk, tidur, nggak pernah nanya, pulang. Begitu dekat ujian baru sistem SKS diterapkan. Ya, sistem kebut semalam, sistem kebut sejam, pinjam catatan teman, kopi, gitu kan? Tidak demikian. Ya, pelajar beriman tidak begitu. Dan Anda petakan sampai dengan 4-5 tahun ke depan, apa yang Anda kerjakan di sini? Minimal hafalkan Quran. Hafalkan Quran. Datang sehari 1 ayat, sehari 1 ayat, 5 tahun. Anda diwisuda bukan hanya sebatas pelajar dengan IPK 4,0 itu. Tapi Anda pun mendapat status sebagai hafizul Quranil Karim. Demi Allah saya katakan, begitu Anda mendapati itu semua, Anda akan dimuliakan bukan cuma oleh orang dunia. Penduduk langit pun akan menghormati Anda. Naikkan, update status Anda. Berikan yang terbaik. Dan jangan khianati orang tua Anda. Karena mereka pun malam-malam hari bermohon kepada Allah. Keringat darah mereka, bekerja mereka. Perhatikan Bapak Al-Bukhari di ujung sana. Ujung bagian Sumatera di Aceh, bagaimana menyekolahkan putrinya Rini ke UIN Araniri dengan luar biasanya, banting tulangnya macam-macamnya. Lalu diarahkan anaknya untuk belajar dengan serius sampai ketika lulusnya, bahkan sampai datang ke wisidanya untuk mengambil bagian dari syahadatnya. Syahadah, ijazahnya, sertifikatnya. Kalau Anda masih berpikir untuk malas-malasan dalam kuliah, coba tengoklah orang-orang yang serius di antara para ayah dan ibu yang mendoakan anak-anaknya. Itu di antara yang saya sampaikan untuk pembuka kita. Tapi yang paling dahsyat, ada tuntunan dalam Al-Quran yang memberikan garis kesuksesan bahkan dari sebelum lahir, sejak masa kandungan, masa kelahiran, masa remaja, dewasa, menikah, jadi ayah, sampai dengan sepuh, sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa tuntunan ayat-ayat, bahkan hadis-hadis Nabi yang mengantarkan petunjuk pada kita bagaimana meraih kesuksesan dan kebahagiaan di 2 alam. Ada dalam bentuk ikhtiar, ada dalam bentuk yang sifatnya permohonan kepada Allah, memohon bimbingan dan petunjuk. Yang kedua ini yang akan kita keluarkan karena sisi ikhtiar kemanusiaan telah banyak dibahas dan dikaji, bahkan banyak studi-studi dalam bentuk seminar, stadium general membahas tentang bagaimana cara meraih kesuksesan dunia dengan ikhtiar. Tapi ada yang luput dalam bahasan bagaimana Allah menampilkan tokoh-tokoh utama dalam Al-Quran. Kalangan Nabi, orang-orang saleh, orang sukses, yang ternyata selain dengan ikhtiar fisiknya dan rencananya, mereka pun tawakalnya tinggi kepada Allah dan meminta petunjuk lewat doa-doanya. Apa saja doa-doa itu yang disebutkan dalam Al-Quran dan ditunjukkan dalam hadis, dan apa maksud dari doa semua itu, seperti apa memahaminya, bagaimana menerapkan konsepnya dalam kehidupan, itu yang coba kita bahas dalam kesempatan malam hari ini dengan tema doa-doa dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah berikan kemudahan pada pertemuan malam hari ini, mudah disampaikan, mudah dipahami, dan insya Allah kita amalkan dalam kehidupan kita. Sudah siap belajar insya Allah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai materi kita. Doa-doa dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya coba runtutkan dulu fase-fase kehidupan kita secara cepat, sehingga nanti kita bisa mendetilkan doa dimaksud di fase mana kita membutuhkan itu. Ya. Pertama, kita hadirkan dulu fase kandungan. Ini nanti dibagi 2. Ada yang dikatakan sulit, lama, atau bahkan bagi sementara orang dipandang mustahil untuk dapat memiliki keturunan, mustahil mengandung. Ada yang kedua, fasenya sampai kepada fase kandungan, sedang mengandung. Yang ini nanti kita bahas. Kalau ada yang memvonis bahkan sampai mengatakan ini nggak mungkin mengandung, mustahil secara medis, tidak mungkin secara klinis, maka apa doa-doa yang disebutkan dalam Al-Quran dan bagaimana cara mewujudkannya, sehingga dengan itu Allah bahkan redaksi Al-Qurannya, kalau dirasakan ada yang tidak sesuai dalam bentuk fisiknya karena penyakit atau yang lainnya, maka langsung jawaban Qurannya fa aslahna lahu zaujah, kami akan perbaiki itu yang kata medis tidak mungkin, maka tidak ada yang tidak mungkin bagi kami, kata Allah. Yang kedua, kalau nanti kandungannya sudah mulai tanda-tandanya muncul, mengandung dia, maka apa doa-doa yang dimunculkan oleh Al-Quran sehingga kandungan ini berjalan dengan baik, bukan hanya baik secara fisik,
Tapi juga yang paling menarik, dijaga oleh Allah sehingga terlahir keturunan yang soleh kemudian hari. Di fase yang pertama, fase kandungan. Kedua, fase kelahiran. Saya tuliskan misalnya di sini fase sampai ke balita dulu. Awas, ini pun sangat menentukan bagi kita yang lewat, mungkin terlihat biasa karena sudah terlewat. Tapi jangan lupa ada generasi kita belakangannya akan menyusul. Anda tidak dapat, maka jangan biarkan generasi saat sebelum kita pun atau generasi nanti yang menyusul kita pun tidak mendapatinya. Ingat prinsip-prinsip sahabat Nabi. Kalau bapaknya nggak bisa, anaknya mesti dapat. Ayahnya tidak mendapatinya, anaknya harus dapatkan. Ibunya nggak mampu, anaknya harus bisa. Ibnu Abbas itu pengusaha, pedagang, pebisnis. Maaf, kesibukan yang menjadikan beliau tidak maksimal mengikuti ta'lim Nabi. Tidak maksimal itu nggak bisa setiap hari. Ya, weekend, sepekan sekali datang, sepekan sekali datang. Selebihnya bekerja, berniaga, dapat harta, sedekah. Ya, kerjakan tuh yang baik-baik, amalnya di situ. Tapi walaupun cuma sekali dua kali ikut taklim, sepanjang hidupnya hafal 200 hadis. Saya bukan bicara Al-Quran, kalau Quran sudah normal. Ya, sudah biasa, hadis, hafal 200 hadis. Ya, paman Nabi, hubungan dekat dengan Nabi, sibuk, pekerja luar biasa, pedagang sukses, dunia dapat, masih sempat ikut taklim. Hafal hadis sampai 200 hadis. Anda bayangkan? Nah, coba kalau kadang-kadang kalau punya waktu senggang, coba banding-bandingkan dengan diri kita. Saya siapa ya? Paman Nabi bukan, kerabat Nabi bukan, sahabat Nabi bukan, tetangga Nabi juga bukan. Ya, sukses gak sesukses Abbas, harta gak sebanyak Abbas. Terus persoalannya sehebat apa dan sibuk apa saya? Dalam sepekan hanya dunia aja, gak pernah ada kesempatan untuk akhiratnya. Dan mengejar akhirat itu bukan ketinggalan dunia, tapi terbalik rumusnya. Anda kejar dunia belum tentu dapat akhirat, Anda kejar akhirat dunia akan ikut. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah seperti bayangan. Dunia itu seperti bayangan, dikejar-kejar, nggak akan ketangkap. Kalau mau coba silahkan besok nanti, ada bayangan kejar oleh Anda. Ya, kalau mau coba aja silahkan, kalau nggak ada kerjaan. Kejar, susah. Caranya gampang, kalau bayangan pengen dikuasai, nggak usah dikejar, berbalik, Anda jalan, dia ikut. Lihat aja, ikut ya, balik, ikut. Dunia tuh begitu. Tapi yang dahsyat, beliau tahu. Saya cuman sampai nanti mungkin gak maksimal hadisnya. Tapi anak saya nih, si bungsu Abdullah, dia mesti lebih hebat dibandingkan saya. Dari kecil diinvestasikan. Ini investasi saya nih. Fudail, layani Nabi karena kamu sudah mulai matang. Remaja, sudah tumbuh jadi pemuda, layani Nabi. Bantu Nabi. Sampai nanti wafatnya Nabi yang membawakan air wudhunya itu anaknya Abbas, namanya Fudail. Ya, sebelum wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kan diriwayatkan di Al-Bukhari Nabi berwudu dulu. Siapa yang membawakan bejana wudunya? Fudail anaknya Abbas. Itu bapak tuh mikir sampai ke situ. Bapak nggak mampu mendekati Nabi, anakku yang mendekati Nabi. Yang bungsu punya kesempatan banyak untuk belajar, dikirim ke majlis Nabi dari usia-usia dini. 2 tahun, 3 tahun mulai merangkak-rangkak, bertemu Nabi, melihat cinta pada Nabi, demikian. Anak-anak antum dekatkan di lingkungan orang saleh, maka dia akan mendapatkan bagian kesolehannya dan mencintainya. Dekatkan pada Tobot, dia akan cinta Tobot. Tobot X, Tobot W, Tobot Z, Tobot aja. Dekatkan pada Robocop, dia cinta Robocop, Robocop Poli, Embers, ya, Heli dan sebagainya. Ya, dekatkan pada Tayo, dia cinta dengan Tayo. Semua. Ya, dekatkan dengan ulama, dia cinta dengan ulama. Tinggal antum mau ngisi apa, install apa. Ya, bukan di-upload ya, diinstal. Ya. Install. Jadi kalau Anda menginstal kebaikan, maka akan hadir di anak itu kebaikan. Maka ketika diinstal nilai-nilai kebaikan, dekatkan dengan Nabi, cinta dengan Nabi. Pengennya ke majlis Nabi, nginep di rumah Nabi, ternyata belajar. Nabi wafat usia anak ini 13 tahun kurang lebih. Bapaknya hafal 200 hadis, anaknya 2000 hadis. Gitu caranya. Jadi kalau bukan saya, anak saya. Jadi kalaupun nanti materi ini bagi antum mungkin sudah terlewat, ini berikan siapa itu anak Anda. Anda belum hafal Quran, anak pertama belum hafal. Berikan. Saya cuma juz 30, anak saya yang pertama 30 juz. Siapkan. Anak pertama 30 juz, anak kedua hadisnya. Kuasai kitab-kitab hadis, kalau bisa maksimalkan anak kedua. Anak kedua hadis, anak ketiga fikihnya. Bapaknya fikih sedikit, hadis tidak banyak. Quran belum hafal, tapi 3 anaknya Quran, hadis, fikih. Maka damai kehidupan antum. Ada masalah dalam kehidupan, baca gini, tinggal tanya, kakak apa ayatnya? Ini ayat Quran surat sekian, ayat sekian. Posisi paling kanan, sebelah atas, agak pojokan dikit. Hadisnya apa? Bukan bidang saya ya. Adek, hadisnya apa?
Ayah mau kitab yang mana? Di Al-Jami kitabnya begini, halaman sekian. Di kitab Sunan begini, di Musnad gak ditemukan. Di Mu'jam cari posisi yang ini. Subhanallah. Luar biasa. Apa hukum fikihnya? Itu giliran bungsu ayah. Bungsu apa fikihnya? Ayah mau mazhab yang mana? Menurut Hanafi begini, menurut Maliki begini, Syafi'i begini. Ya, kemudian Hambali begini. Yang rajih begini ayah, silahkan kita amalkan. Itu enak kehidupan. Pengajian kosong. 3. Fase remaja, mulai ada kepergaulan, mulai bergaul, ya, sampai masuk ke masa kematangan dewasa lah. Ya, saya sampaikan ke sini karena waktunya dekat sekali. Remaja masuk ke tahap kedewasaan. Saat dewasa itu apa doanya supaya mendapatkan teman-teman yang baik, bimbingan yang baik, ya, termasuk juga jodoh yang baik. Terlepas persoalannya menikah di mana, apakah di Cami, di Tokyo, di mana dan sebagainya, itu terserah. Yang pasti apa yang kita dapatkan dari bimbingan semua ini. Antum mau ngundang, terserahlah, ya. 4. Menjadi seorang suami ataupun istri. Apa doanya? Banyak doa nanti. Doa saat akad selesai disampaikan, ada doa nabinya. Awas, karena doa ini penting. Bukan sekedar diungkapkan secara formal, tapi dia akan mengiringi bahtera kehidupan rumah tangga antum. Ada doa meringankan persoalan rumah tangga bahkan saat dalam akad. Jadi nanti ketika akad selesai dilakukan, rumah tangga boleh dimulai, bukan nggak punya masalah, tapi setiap masalah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan permohonan yang dia sampaikan itu. Ada yang terkait dengan rizki. Rizki berlimpah, kayaknya tuh datang lagi. Orangnya kayak biasa, tapi kayaknya nggak susah dengan rizki. Jadi begitu dia butuh sesuatu, datang, pas gitu kan. Datang, luar biasa. Ini tahap 4. 5. Jadi seorang ayah. Ini saya masih di kehidupan pribadi dulu ya, belum ke profesi. Ini juga ada. 6. Menjadi kakek. Ada doanya dalam Al-Quran. Ketika sudah antum menjadi seorang kakek, kan? Kalau mulai lahir cucu 1, berarti antum telah menjadi kakek. Cucunya 2, antum menjadi kakek-kakek. Ya? Nah, ini ada nanti hal-hal penting yang dimintakan oleh Al-Quran, termasuk petunjuk Nabi dalam hadisnya. 7. Hukallah. Sudah semakin sepuh, bahkan masuk, ada yang periodenya ke periode pikun. Sebelum masuk ke sini, nanti ada doa yang bisa dipohonkan pada Allah, sehingga masa-masa ini bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penjagaan yang paling hebat adalah pertukaran dalam proses penjagaan pada kehidupan. Maaf, ada orang tua yang ketika anaknya lahir, dirawat anaknya dengan baik. Ya maaf, anak itu kan karena nalarnya belum matang, semua pengen dikerjakan. Yang tidak boleh dimakan, pengen coba dimakan. Lihat batu, pengen dimakan. Lihat tisu, pengen dimakan. Yang tidak boleh disentuh, jadi mainan. Lihat ular kobra, kita ngindarin, dia datengin. Geleng, ya kan? Ambil. Baik, itu kan anak-anak tuh. Kenapa? Karena nalarnya nggak matang. Tapi kita sayangi, kita rawat. Popoknya basah, kita ganti. Kotoran keluar, kita bersihkan. Dirawat-rawat, disayang-sayang, tidur kita pelukin. Tapi ada tiba masanya. Anak itu menjadi dewasa dan antum kembali kepada masa sama persis ketika anak terlahir. Nalar kembali, lemah lagi, sampai masuk dalam keadaan yang disebut dengan fikun ardhalil umuri. Ya. Bagaimana menyikapinya? Sama persis dengan menyikapi hujan yang sedang deras di luar. Kita bermohon pada Allah dengan kalimat yang singkat, ikuti kata-kata saya. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Baik. Itu doa yang singkat, padat. Ya Allah, jadikan hujan yang menimpa kami. Sayyiban itu langsung menimpa ke kita ya. Nafi'a, membawa manfaat untuk kami. Kalau bukan dunianya, manfaat akhirat. Setidaknya tetesan air itu yang membasahi mungkin baju Anda, mungkin jaket Anda, mungkin kendaraan Anda, bersaksi di hadapan Allah yang meringankan dosa-dosa Anda dan memberatkan timbangan Anda untuk ke surga. Itu poinnya. Kalimat singkat, padat. Ya Allah, jadikan hujan yang menimpa kami membawa manfaat. Ya Allah, manfaat. Nah, bagaimana caranya kaitan dengan yang ini? Bagaimana caranya anak yang dirawat itu kemudian hari, tadi saya katakan seperti hujan, memberikan manfaat kepada antum.
Antum ngerawat anak, nyayangi, ganti popoknya, melindunginya. Tapi ada sekian orang tua yang ketika masuk pada masa sepuhnya persis seperti anak-anak kembali. Ya, tidak beraturan, kemudian mohon maaf, istinja tidak beraturan, ke toilet tidak beraturan, sudah mulai kurang kesadarannya. Tapi sangat disayangkan, anak yang dirawat itu tak mampu merawatnya kembali. Malah sebagian ada dititipkan di tempat perawatan orang lain. Waliyadzubillah. Ada doa yang saat kita panjatkan, anak itu akan otomatis digerakkan oleh Allah tanpa kita memintanya. Dan dia berkorban dengan maksimal untuk bisa menungguinya. Itu sangat luar biasa. Kedelapan sudah tidak ada, selesai. Kembali kepada Allah. Ini 7 fase yang kita akan lalui. Jadi kalau antum sekarang lihat ada di fase yang mana? Kalau sudah fase yang kelima, berarti tinggal nunggu 2 lagi. Ya. Kakek semakin sepuh. Kadang-kadang ada yang tidak pengen cepat-cepat ke sini, akhirnya dia kembali ke nomor 4 ke sini. Ya. Fase menikah lagi. Ya. 4 kali dia ke sini lagi, sini lagi, sini lagi. Dunia. Dah. Jelas? Baik. Yuk kita mulai dari semua turunan-turunan sampai ke 7 poin ini. Kita akan lihat apa doa-doa terkait dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW yang bisa membimbing kehidupan kita selamat sampai dengan fase kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini baru fase. Di sini kita belum masuk kepada fase keadaan-keadaan yang lain seperti profesi. Kalau pengen mengejar ini, apa doanya? Kalau kemudian ada yang menjahili, apa doanya? Kalau sakit, apa doanya? Nanti kita turunkan di luar persoalan-persoalan yang dimaksudkan. Kita fokus pada keadaan normal dulu secara umumnya. Sepakat? Ya, tinggal sepakat saja ya. 1. Bismillah. Kita turunkan doa yang menyertai fase-fase yang dimaksudkan. Ya. Pelan-pelan. Sebelum masuk ke sini, saya turunkan dulu keterangan dalam Al-Quran, peran doa bagi tahapan-tahapan ini. Peran yang pertama, ada di Quran, surah ke-7, ayat 205. Nanti tafsirnya, kaitannya ada di Quran, surah ke-13, ayat ke-28. Ini bagian yang akan berpengaruh kepada seluruh bagian-bagian tahapan ini. Jadi kesemuanya. Saya ulang, ini kesemuanya sebelum detailnya. Ini doa tentang menghadirkan ketenangan di setiap fase. Saat mengandung, tenang. Lahir bayinya, tenang. Masa masuk kepada remaja dewasa, tenang. Di pernikahan, tenang. Sampai ke akhir, sampai meninggalnya juga tenang. Bahkan panggilan untuk wafat, ya panggilan ketenangan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang gitu. Ada ketenangan dalam jiwanya. Dan itu indah. Ya, nanti kita akan lihat. Kemudian kita detilkan di fase yang ini. Masuk dalam fase kandungan yang ada persoalan di kandungannya. 1. Detilnya. Saya tulis dulu. Quran surah ke-3 ayat 38 sampai 39. Quran surah ke-19, ini sering sekali ditanyakan. Ayat ke-3 sampai 15 sampai lahir anaknya dan dijamin selamat insyaallah. Kemudian amalan tambahannya Quran surah ke-21 ayat ke-89 sampai 90. Ini dia. Kalau sudah datang tanda-tanda kehamilan, ya sudah mulai kelihatan nampak mengandung, baik, maka pindah doanya. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 189. Ini sudah terasa di fase kandungan lemah, ringan sampai ke berat ya. Ya, falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa, kandungan ringan, famarrat bih terus berproses, falamma athqalat maka semakin berat sampai dekat ke kelahiran. Da'awallaha rabbahuma, maka calon ayah dan ibu itu berdoa kepada Allah. Nah, doanya ada di situ. Ya, doanya ada di sini. Nanti dia akan menggabungkan 5 sifat. Ya, ini satu nama gabungan dari 4 sifat jadi 5 sifat. Sifat pertama Quran surah kedua ayat 168. Sifat kedua Quran surah ketiga ayat 110. Sifat yang kita bahas ya, sifat yang kita bahas.
Sifat ketiga di Quran surah ketiga ayat 104, dan sifat yang keempat di Quran surah ke-46 misalnya ayat ke-15. Ini. Kemudian ketika terlahir, pelan-pelan lahir dia, tumbuh, ya, kemudian bagaimana caranya untuk bisa menjadi perhiasan dalam pandangan kita. Jadi bahasa Qurannya qurrata ayun. Qurrata ayun itu kalau dilihat kelihatannya semuanya positif gitu, enak. Ya, karena nanti ada gambaran di ayat Quran, manusia itu seperti saya sampaikan tadi pagi di Al-Fathu, ada orang-orang yang ketika dilihat wajahnya terbayang karakteristiknya. Nah, ada bahasa dalam Quran, usahakan supaya orang lihat antum itu, jadi yang nampak tuh kebaikan-kebaikannya. Lihat antum tuh tenang gitu, enak. Lihat wajah anda tuh apalagi ingat sholat. Begitu melihat anda ingatnya pengen ke surga. Begitu melihat anda ingatnya pengen hafal Quran. Begitu melihat wajah anda ingatnya pengen ke masjid. Usahakan tuh antum punya aura begitu. Dapatkan itu semua. Jangan sampai lihat anda ingat utang, ya. Ingat anda masalah gitu kan, iya. Karena ada yang seperti itu gambarannya. Semua akan terkait dengan perilakunya. Coba kalau saya sebutkan satu nama, pasti yang diingat tuh perilakunya, karakteristiknya. Messi, Lionel Messi, pasti bola kan, gocekannya, Barcelonanya, ya, ngalahin Madrid 3-0 di Copa del Rey, ya. Sebentar lagi mau ketemu lagi, ketika Ronaldo pergi semuanya direpot. Ronaldo di Juventus, ya kan, konon mau mendatangkan Mourinho. Kalau Solari nggak bisa mengatasi persoalan, Mourinho mau datang. Ya, oh itu semua. Wih, apa saya? Mau tanya apa? Ya. Ayo silakan, Liga Inggris Liverpool, cuma beda satu sekarang. Nanti Liverpool akan ketemu dengan Everton. Derby itu Merseyside. Sebentar lagi tuh. Ya, kalau dia imbang terus sama Manchester City, ataupun kalau menang Manchester City. Ya, tapi trio Firmansyah itu sudah mulai stabil lah sekarang, gitu ya. Apa saya? Ketiga Tottenham Hotspur kalah lagi sama Chelsea kemarin, padahal dia kemarin sudah mulai agak stabil kalah sama Chelsea. Ya, muncul lagi terus. Keempatnya Arsenal, kelima MU, ya, keenam Chelsea agak merangkak. MU setelah Solskjaer, walaupun Caretaker itu, ya, nah itu sudah mulai agak stabil. Nah ini konon akan dipermanenkan. Hafal saya. Nonton? Tidak. Serius, saya tidak nonton. Untuk apa? Membuang sesuatu yang bisa dilihat belakangan. Anda malam bisa tahajud, ngapain nonton bola? Bola bisa dilihat besok, diulang kembali. Tahajud belum tentu hidup besoknya. Kalaupun Anda dapatkan besoknya, yang ini terbuang. Pahala sekarang untuk apa dihilangkan? Untuk bisa mendapatkan sesuatu yang besok bisa dilihat. Bola malam ini kelihatan besok. Rugi nggak lihat malam ini, nggak ada ruginya. Besok lihat. Antum nggak tahajud, nggak bisa diulang. Besok tahajud, pahala yang sekarang hilang. Saya buktinya bisa. Nyampaikan apa yang antum tanyakan. Indonesia menang 2-1, saya tahu. Ya, Martinus jadi populer, saya tahu. Ya, depan gawang tinggal dengan kiper nggak gol, saya tahu. Nonton tidak? Ya, itu kapan? Tapi tahu gitu, lihat dan sebagainya. Insya Allah lah, kalau yang jadi bahan bacaan saya tahu tuh. Tapi kalau yang kurang penting atau berkait dengan privacy, saya nggak terlalu suka. Ya, saya nggak tahu kalau Syahrini nikah dengan Reno Barak di Jambi itu saya nggak tahu. Kalau yang lain, itu urusan lain. Saya nggak tahu itu. Sudah. Jadi ke situ tuh ya. Aduh. Dan sini ya. Quran. Nah, jadi bahasanya qurrata ayun ditemukan di Quran surah 25 ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Quran surah ke-25 ayat 74. Ini penting nih. Karena nanti dimulai dari sini, dimulai dari fase ini, itu anak-anak nanti setiap tumbuh jadi remaja, qurrata ayun. Dewasa, qurrata ayun. Jadi suami, qurrata ayun. Jadi istri, qurrata ayun. Wah, paling enak deh pokoknya kalau melihat istri, qurrata ayun. Ustadz, bagaimana kalau namanya qurrata ayun? Belum tentu dapat. Karena ini sifat namanya, sifatnya. Di qurrata ayun itu kalau dipandang, kata Nabi, istri yang qurrata ayun, kalau dipandang menenangkan kepada hati. Seorang perempuan yang baik, istri yang baik itu ketika engkau memandangnya ada ketenangan dalam jiwamu. Contoh Sayyidah Khadijah, begitu dilihat, tenang hati itu, masalah hilang. Antum coba deh baca sirah deh. Ya, di Al-Bukhari nomor hadis ke-4 sampai 5 itu. Ya, indah sekali. Ketika perasaan sedang gelisah datang ke rumah, dibuka Sayyidah Khadijah. Lihat wajah, baru lihat wajahnya, qurrata ayun, hilang persoalan. Enak.
Coba latihan. Ibu latihan, Bu pulang ke rumah, belajar, lihat sirahnya. Kan saya sering katakan, kenapa Nabi diizinkan menikah dengan lebih daripada 4 istri? Karena seluruh istri Nabi itu petunjuk miniatur semua karakteristik perempuan di bumi. Coba ibu lihat, ibu mirip siapa karakternya? Kalau wajah yang gak akan sama, mustahil. Ya, ya serius, gak akan sama. Cuma karakteristik pasti ada. Lengkap Pak istri Nabi itu. Dari yang paling cemburuan sampai yang paling perhitungan. Sebelum menikah dengan Nabi. Sebelum menikah dengan Nabi. Itu semuanya tuh ada dunia. Hitungannya belanja, cemburunya urusan-urusan dunia. Begitu setelah menikah dididik oleh Nabi. Yang tadinya cemburu dunia, sekarang bagaimana kalau si fulana tahajud, saya pun mesti tahajud. Si fulana hafal wahyu yang ini, saya pun mesti hafal. Dulu hitungannya uang belanja. Ketika menikah dengan Nabi, bagaimana caranya satu kurma jadi ibadah. Itu yang diikutin. Dan indahnya itu tenang kehidupan rumah tangga, qurrata a'yun. Begitu dilihat indah. Pelajari. Ibu ya Bu ya, coba setidaknya Sayyidah Khadijah. Itu indah sekali. Sampai dalam mimpi disebut-sebut Khadijah, Khadijah, Khadijah. Ibu juga begitu tuh, begitu suami mimpi yang disebut ibu kan, Masya Allah, Maisarah, Maisarah, Maisarah gitu kan. Gak apa-apa. Ya, siapa aja namanya gak ada masalah. Tapi latihan. Besok buktikan. Suami punya masalah besar di pekerjaannya, gelisah, kuat. Pulang ke rumah, buka pintu, ibu yang sambut. Masya Allah, senyum. Begitu dibuka, wah tambah masalah. Teruskan dulu. Ikhtiarnya Quran. Surah kedua ayat 233. Tambah lagi Quran. Surah ketiga ayat 35 sampai dengan 37. Yang ini doanya. Jadi qurrata ayun sampai dengan ke akhir. Ini ikhtiar pemberian asinya supaya kuat juga bagian dalamnya. Untuk yang ini juga bagian doa supaya dilindungi dari setan dan pengaruh buruk. Kadang-kadang qurrata ayun udah dididik di rumah, rumahnya bagus, tumbuh baik. Tapi begitu masuk ke sekolah, gaul dengan orang-orang gak jelas, tiba-tiba bisa berubah. Ya, sayang, awas, hati-hati ya, teman-teman, hati-hati tuh. Ada orang yang kata Nabi banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Saya sudah mengalami satu kasus, ada orang bertanya, sujamaah, itu di rumahnya bagus, SD-nya bagus, di Islam, SMP Islam, SMA Islam, tiba-tiba kemudian masuk kampus, karena orang tua mengira sudah kuat bekalnya, di kampusnya kampus umum, begitu masuk, ospek 2 pekan gak pulang ke rumah, gak pulang, begitu pulang minta izin pindah agama. Awas, hati-hati ya, hati-hati. Baik, ini kemudian fase yang ini suami ke istri. Saya di sini saja barangkali. Kita turunkan dulu ikhtiar pertamanya setelah akad dilangsungkan. Quran kita ambil surah ke-30. Ini yang sering dituliskan di surat undangan, dan yang ngirim surat nggak baca. Quran surah ke-4 ayat 34. Sudah? Ini saja dulu. Nanti doa-doanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis. Ayatnya yang ini doanya langsung dari Nabi, nanti kita dapatkan. Kemudian fase menjadi seorang ayah. Saya tuliskan cepat. Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan ayat ke-19. Quran surah kedua ayat 133. Kemudian nanti ini kita turunkan lagi ke bawah sampai ke jadi seorang kakek. Ya, kita turunkan Quran misalnya surah ke-46 ayat ke-15, ini ke orang tua sampai dengan ke atas. Kembalikan lagi ke sini Quran surah kedua ayat 133, kembalikan lagi ke sini karena ada kaitan dengan pesan warisan. Kemudian semakin sepuh di Quran surah ke-22 ayat yang ke-5. Kita ambil dalilnya dulu dan kita bahas detailnya setelah menunaikan salat Isya berjamaah insyaallah. Semoga Allah muliakan kita semua dan semoga nanti kita dimudahkan oleh Allah. Kita bahas setelah menunaikan salat Isya berjamaah insyaallah. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan saudara-saudari kita yang terhubung lewat saluran Akhir TV dimanapun Anda berada. Semoga juga yang belum menunaikan salat insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sudah menunaikan semoga juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara cepat saya ajarkan doa Nabi tersebut di hadis riwayat An-Nasa'i ya, atau di Ibnu Majah ya, lebih tepat di Ibnu Majah nomor hadis 925. Nabi menyampaikan kalimat Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu dibacakan oleh Nabi secara singkat tapi isinya sangat padat.
Ya, setiap selesai beliau menunaikan salat, kemudian ada urutan-urutan zikir dari bacaan-bacaan zikir Quran surah 4 ayat 103 itu yang menurunkan kalimat subhanallah, alhamdulillah, ya dari istighfar, kemudian juga Allahumma antas salam dan terusannya, sampai kemudian juga bacaan-bacaan Quran, sampai kemudian ke doa. Nah, doa tadi yang dibacakan. Ya Allah, anugerahkan kami ilmu yang bermanfaat, rizki terbaik, dan mohon terima amalan kami. Semoga setidaknya kita diberikan kemuliaan itu. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk kepada detil pembahasan. Setelah bagian turunan-turunan dalil-dalil sebagai alasan argumentatif dari pembahasan malam ini kita tampilkan. Maksud kami nanti kalau ada teman-teman membutuhkan referensi bacaan, jadi ayatnya sudah terhubung dengan itu. Yang kedua, kalau nanti di soal ditanya oleh orang lain, kita bisa punya alasan. Dan yang lebih kuat, kita bisa punya keyakinan saat mengamalkan itu, bahwa ini berdasarkan petunjuk Al-Quran. Kalau Allah yang memerintahkan, alhamdulillah, kemudian kita amalkan, jadi kita bisa memohon kepada Allah, ya Allah, Engkau yang telah perintahkan, aku sudah lakukan, dan Engkau berjanji akan mengabulkan. Ini yang paling menarik. Kita mulai dari sini dulu, tentang prinsip doa. Quran surah ke-7 ayat 205 digabungkan dengan Quran surah 13 ayat ke-28. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Quran surah 7 ayat 205. Kata Allah, wadhkur, dan berzikirlah dan berdoalah. Ya, di sini doa disebut dengan zikir. Zikir itu semua amalan yang mampu mendekatkan dan mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Anda saat berdoa Anda dekat dengan Allah? Bukankah saat berdoa ingat dengan Allah? Karena itu semua amalan yang mampu mendekatkan dan mengingatkan kita dengan Allah disebut zikir namanya dalam Al-Qur'an. Barusan kita salat. Salat itu mendekatkan kita dengan Allah dan jadi ingat kita dengan Allah. Karena itu salat dalam Al-Quran disebut dengan zikir. Buka Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani, kata Allah, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya Allah, tidak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Bagaimana cara menyembahmu ya Allah? Tunaikan salat li dzikri, sebagai zikir kepada saya. Di salat itu oleh Al-Quran disebut dengan zikir. Persis sama bacaan Al-Quran. Bukankah Anda saat baca Al-Quran merasa lebih dekat dengan Allah? Merasa ingat Allah? Karena itu ketika Anda membaca Al-Quran, Al-Qurannya disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Maksudnya sebagai wasilah untuk mendekat kepada Allah. Jadi kalau antum ingin merasa dekat dengan Allah, pengen terhubung, pengen dekat, pengen dapat ketenangan, maka di antara caranya adalah ambil wudhu, buka mushaf, baca Quran. Demikian penghafal Quran itu disebut sedang berzikir. Makanya ciri penghafal Quran itu yang paling mulia, cirinya bukan berapa banyak ayat yang dihafalkan, tapi seberapa dekat hubungannya tersambung dengan Allah dari sekian ayat yang dia hafalkan. Jadi kalau ada orang menghafal Quran semakin jauh dari Allah, ada yang salah dengan hafalannya. Di penghafal Quran itu semakin banyak dihafal, semakin dekat dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah, semakin terjaga dari perbuatan maksiat. Karena dijaga oleh Allah. Makanya orang-orang yang hafal Quran, kata Quran itu, kalau benar hafalannya, Quran surah ke-35, ayat 32, paling kiri sebelah atas, ya, disebut, "Thumma awrathal kitaba alladhina istafayna min ibadina, faminhum zalimun li nafsi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah." Kata Quran, penghafal Quran terbagi tiga. Ada yang zalim. Dia menghafal banyak ayat, tapi ayat itu tidak membimbing pada dirinya untuk berbuat baik. Dia salah menempatkan ayat. Di lisannya berkata, wailul lil mukadzibin, celaka bagi para pendusta. Dia hafal ayatnya tapi berdusta. Di lisannya berkata, qul huwallahu ahad, hanya Allah yang esa. Tapi lisannya mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Ya, jelas? Di lisannya berkata, qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, sampai lakum dinukum waliyadin. Ya, tapi lisannya mengatakan prinsip yang berbeda dengan keterangan Al-Quran. Berarti ada sesuatu yang tidak tepat dalam pendirian kehidupannya. Wa minhum muqtasid. Ada orang hafal Quran paket hemat. Muqtasid itu paket hemat baru untuk dirinya, belum bisa berbagi dengan yang lain. Mojok-mojok di masjid,
Kadang di tiang masjid, nempel ke tembok, ngulang-ngulang hafalan, diminta jadi imam belum mau, diminta ngajar, ya, mengatakan nanti saja. Nah, itu untuk dirinya dulu, itu muktasid. Hemat bagi pribadinya. Tapi yang hebat, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Penghafal Quran yang Qurannya membimbing dia untuk berbuat baik. Semakin dekat dengan Allah, semakin banyak kebaikannya. Diciri orang yang dekat dengan Allah itu tampak dari kebaikan. Lihat wajahnya enak, ya, perilakunya baik, sifatnya baik. Apalagi penghafal Quran. Dan itulah fungsi zikir. Karena itu orang yang menghafal Quran itu disebut sedang berzikir. Tingkat zikirnya 4 kali dibandingkan dengan yang sekedar membaca. Itu di Quran surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Nah, doa bagian dari zikir. Salat bagian dari zikir. Baca Quran bagian dari zikir. Menghafal Quran bagian dari zikir. Kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullah, la haula wala quwwata illa billah. Bagian dari zikir. Dalilnya Quran surah keempat ayat 103. Barusan Anda selepas salat ucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Quran surah keempat ayat 103. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullah. Maka jika Anda telah tuntas mengerjakan salat, segera berzikir kepada Allah. Nah, faidah zikir ini, di antara manfaat zikir, itu memberikan ketenangan kepada hati, pada jiwa. Dalilnya Quran surah 13, ayat ke-28. Perhatikan sini. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ala itu harful ikhbari wat taukid. Huruf yang menunjukkan pemberian informasi yang sifatnya begitu kuat. Kalau kita terjemahkan, kata Allah, ala, saya informasikan dengan kuat ya. Bukan sekedar ketahui. Saya sampaikan dengan kuat. Saya tegaskan, kalau dalam bahasa yang paling singkat. Saya tegaskan. Bizikrillahi. Dengan kalian berzikir kepada Allah, tatma'innul qulub. Maka zikir itu akan berdampak pada ketenangan hati. Kalau hatinya sudah tenang, maka semua kontrol aktivitas itu akan mudah kemudian diarahkan. Di sumber aktivitas kita itu sumbernya dari hati, dari jiwa, dari roh. Di manusia itu dibagi 3 elemen dalam hidupnya. Ada roh, bagian dalamnya. Ada akal, ada fisik. Jadi semua perintah itu datang lewat roh dari dalam. Dari hati kita. Ini cuma eksekutor aja. Tangan eksekutor, ngambil. Kalau bagian jiwa kita katakan kerjakan, dia kerjakan. Mata lihat. Jangan lihat, tidak akan melihat. Merem. Fokus. Bicara. Jadi fisik itu cuma eksekutor. Dari hati diberikan kemudian perintahnya, lewat akal kemudian disaring, ditembuskan secara cepat sepersekian detik. Jadi kalau Anda ikut kajian di kelas khusus itu kita bahas. Ya. Jadi kalau di kedokteran cuma ada anatomi tubuh termasuk di biologi, itu nanti dalam Al-Quran anatomi manusia dibagi pada 3 elemen tadi. Hubungan antara roh sampai ke akal sampai ke fisik. Nyambung. Mata Anda sehat secara fisik tapi tidak sehat secara roh. Anda tanya dokter mata, apa ciri-ciri orang yang matanya jelas sehat? Kata dokter, matanya jelas, pandangan jelas, tidak pakai alat bantu, objeknya terlihat nampak bagus. Secara optik sempurna pantulan gambarannya. Bagus. Katakan, dok, saya melihat yang seperti itu. Banyak. Lihat jelas, nampak terang. Tapi ada persoalan, ketika keluar dari masjid, dia nggak bisa bedakan mana sendal dia, mana sendal orang. Itu apa masalahnya? Paham ya? Nah itu gambaran tuh. Nah tapi apa kaitan dengan kehidupan kita? Secara singkat, ini kalau kita bicara lebih umum saja. Secara singkat, keadaan hati yang tenang itu akan cenderung memberikan respon-respon kepada fisik untuk beraktivitas dengan nyaman. Jiwa yang tenang cenderung melahirkan aktivitas yang cemerlang. Hati tenang, pikiran nyaman. Jiwa tenang, pergerakan tenang. Bicara pun tenang, pandangan tenang, langkah kaki tenang. Beda, jiwanya gelisah, semua akan nampak di fisik. Duduk gak enak, makan tidak enak, tidur gak nyaman, semua terpengaruh. Nah apa yang bisa memberikan dampak ketenangan pada jiwa, sehingga aktivitas kita itu berlangsung dengan nyaman. Mau makan enak, minum enak, tidur enak, segala enak. Apa diantara amalannya? Kata Allah, doa. Tadi ada sholat, tapi masa iya bayi bisa sholat? Di kandungan kemudian, baru lahir. Kapan fase sholat muncul? Di sini. Kapan fase bacaan Quran bisa muncul? Sejak mulai kemudian, baru dia bisa bicara, dia bisa baca. Kapan kemudian istighfar bisa muncul? Sejak mulai dia kemudian tumbuh, baru dilakukan. Tapi doa bahkan bisa dikerjakan oleh orang-orang di sekelilingnya.
Doa itu ketika Anda sampaikan kepada Allah, maka bisa memberikan dampak ketenangan di semua level yang Anda lalui ini. Bagaimana caranya saat mengandung, bayinya ikut tenang. Ketika terlahir, tenang. Tumbuh, tenang. Sampai ke sini tenang. Jadi begitu tenang, semua aktivitas dikerjakan dengan nyaman. Orang khusyuk, orang yang sholatnya tenang. Zikirnya tenang. Kerjanya tenang. Batuknya tenang. Belajarnya tenang. Bahkan meninggalnya dalam keadaan tenang. Begitu semua tenang, ketika dipanggil dia tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi bagian pertama kata Al-Quran, kenapa penting kita untuk bermohon berdoa kepada Allah? Pertama, supaya memberikan dorongan kepada jiwa kita untuk mendapatkan ketenangan. Dari ketenangan inilah kita jernih menilai segala sesuatu yang sedang kita hadapi. Jadi kalau kita menilai sesuatu dengan jernih, maka kesimpulannya semua akan terlihat positif dalam kehidupan kita. Banyak orang gagal mengatasi persoalan bukan karena tidak mampu, karena dia sendiri tidak memandang persoalan itu secara jernih. Padahal kalau dia teliti dengan baik, jernih otaknya dia pikirkan, dia akan simpulkan, ya Allah, Alhamdulillah, kau berikan kepada saya segala nikmat ini, engkau titipkan ujian ini, ternyata untuk menguatkan segala hal yang bisa saya rasakan dalam hidup ini. Tahu cicak? Lalu, bagaimana cicak beraktivitasnya? Merayap. Di mana? Dinding. Apa makanannya? Nyamuk. Nyamuk bagaimana beraktivitasnya? Terbang. Kalau Anda melihat dengan tidak tenang, wah, pakai teori macam-macam dengan macam segala hal, apalagi dipertanyakan di mana letak keadilan Allah. Bayangkan, yang nyari makan cuma merayap di dinding, makanannya bisa terbang. Anda bayangkan, kalau nyamuk ini punya akal aja. Perhatikan bagaimana Allah memberikan sifat keadilan. Ya kalau nyamuk ini misal punya akal aja dan dia jenius, tuh cicak jadi mainan. Dia terbang tengah-tengah aja, cicaknya di situ, cak, ayo tangkap sini. Kasihan jadi cicak ya. Tapi hikmah Allah menjadikan lain. Perhatikan keadilan Allah. Tenang kita lihat, kita amati. Allahu Akbar. Ini rupanya Allah tidak berikan akal kepada hewan. Dan hikmahnya apa yang terjadi? Orang tua kita, alhamdulillah, nggak banyak dalil, nggak banyak teori, cuman berikan lirik aja. Cicak diam-diam datang seekor. Perhatikan kalimatnya, cicak di dinding. Diam-diam merayap. Dia cuma diam-diam aja merayap. Diam. Tapi dia mengerjakan perintah Allah. Kata Allah, kamu merayap, ikhtiar. Begitu merayap, saya datangkan rezekinya. Tapi kalau kamu nggak merayap, nggak akan datang rezekinya. Allah cuma perintahkan merayap, datang seekor nyamuk. Nyamuk yang mendatangi cicak, bukan cicak yang mendatangi nyamuk. Coba lihat dengan tenang. Dia tenang, yang jernih. Dulu kan cuma dinyanyiin aja. Tapi kalau Anda amati dengan tenang, cicak hanya menunaikan perintah, merayap di dinding, walaupun diam-diam, nyamuk datang. Kalau nggak merayap, nyamuk nggak akan datang. Tugas kamu merayap, tugas saya kata Allah mendatangkan nyamuk sebagai makanan. Datang seekor nyamuk, selanjutnya, silakan. Mangga. Jelas? Jadi gambaran pertama adalah sebelum menyikapi segala hal terkait persoalan hidup, lihat sini. Nanti ada sakit, nanti ada tua, nanti ada semakin sepuh, nanti ada kesulitan, nanti ada tantangan, nanti ada cobaan, harta berkurang, gelisah datang, makanan gak dapat, pekerjaan diambil orang, jodoh gak kesampaian, sudah dalam tahap lamaran ternyata diambil orang, lihat. Kalau tidak tenang keadaan hatinya, gelisah jiwanya, bukan sekedar masalah tidak selesai, tapi bisa mendatangkan masalah baru. Dan tidak sedikit yang mengakhiri nyawanya. Dan itu tidak ada kerjaan. Sebab gak bunuh diri pun kalau ajalnya tiba meninggal juga. Ini persoalannya. Jadi sederhana kaidahnya, tenang itu bukan sekedar sesuatu yang kemudian ringan, tidak. Akan ada kaitan dengan ujian-ujian setelahnya. Jadi kalau kita menghadapi semua dengan tenang, dengan nyaman, maka ujian sebesar apapun demi Allah saya katakan, itu akan terasa ringan. Pernah ada seorang pemuda, galaunya tingkat tinggi, menghadapi persoalan yang tidak mudah, datang minta nasihat kemana-mana sampai ketemu seorang syekh yang dia tinggal di tepi danau. Begitu datang kepada seorang syekh itu cuma mendengarkan, tiba-tiba mengajak pemuda itu, saking tenangnya diajak jalan aja. Dia bawa kemudian pemuda itu ke tepian danau, dia bawa satu buah gelas, ya. Kemudian dia genggam garam, 2 genggaman. Setelah itu dia ambil satu celupan. Dia ambil dengan gelas itu, satu air dari danau yang tawar itu. Dia masukkan bagian genggaman pertama garam ke gelas dimaksud.
Begitu sudah selesai dia adukan, dia katakan pada pemuda itu, silakan minum. Pemuda ini mengatakan, untuk apa? Kata saya, itu minum saja. Begitu diminum, masuk ke mulutnya, langsung dia muntahkan. Kenapa? Asin gitu. Oh begitu, baiklah. Kemudian beliau tumpahkan semuanya ke danau yang tadi, lalu genggaman garam yang satunya dilemparkan ke danau semua. Selesai dilemparkan, diambil lagi airnya. Begitu diambil lagi, danau yang bening, bagus, jernih, coba kamu minum sekarang. Begitu diminum, Masya Allah, diminum. Bagaimana rasanya kata Syekh tadi? Tawar, enak, segar. Begitulah keadaan hatimu. Kalau hatimu itu sempitnya sesempit gelas ini, maka masalah kecil pun akan terasa asin dalam kehidupan. Gak akan enak. Tapi kalau keadaan hatimu tenang seperti danau ini, luas keadaannya, maka masalah sebesar apapun tidak akan berpengaruh pada jiwamu. Sebelum kita bicara doa yang luas-luas, maka prinsip doa diberikan oleh Allah kepada kita. Di antara fungsi doa yang paling utama memberikan kelapangan kepada hati. Makanya banyak orang yang berdoa, itu ketika mulai dipanjatkan, yang pertama Allah berikan ketenangan dalam jiwanya. Walaupun solusinya belum datang pada saat itu. Gak percaya silahkan. Anda besok mau ujian di kampus. Ujiannya materi yang luar biasa. Kelihatannya susah, dosennya killer, dan tidak mudah memberikan nilai. Malam-malam Anda tahajud, ya Allah, berikan kemudahan besok ya Allah. Anugerahkan hamba kesempatan untuk mengisi ujian dengan mudah ya Allah. Berikan IPK yang terbaik ya Allah. Berikan nilai yang sempurna di sini ya Allah. Demi Allah saya katakan, begitu selesai berdoa, tenang aja. Walaupun ujian belum dilakukan. Wah, pas ujian besoknya, wah, ternyata mudah dikerjakannya itu. Selesai. Indah. Nyaman gitu. Tapi yang paling menarik, belum ujian aja udah tenang. Itu yang dimaksudkan dengan doa. Silakan cek demi Allah, apakah itu proyek, apakah itu yang lainnya. Jadi ketika Anda menghadapi persoalan, prinsip doa yang diberikan oleh Allah pertama kali jawabannya adalah ketenangan pada jiwa. Itu poinnya. Dan saya sering katakan kepada Anda, ketenangan itu kadang-kadang lebih penting dibandingkan banyaknya harta yang dipegang. Selalu saya berikan tawaran, pilih ya, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Pilih mana? Dah. Capek saya tahu ini. Anda tidak akan bisa menolak ketenangan di situ. Sehat tapi gelisah atau sakit tapi tenang. Pilih mana? Ketenangan itu selalu dibawa. Pasti itu poinnya. Karena itu prinsip pertama kata Allah, orang-orang yang bermohon kepadaku, hal yang aku berikan pertama kali ketenangan pada jiwanya. Minimal walaupun solusi belum datang, ketenangan sudah ada. Kalau sudah tenang, tenang itulah yang memberikan energi positif pada seluruh elemen-elemen tubuh kita. Jadi kalau orang sudah tenang, semuanya positif, pikiran positif, ke tubuh positif, ke hati positif. Itulah muncul kemudian ungkapan yang bijak, jiwa yang tenang melahirkan ibadah yang cemerlang. Catat, bikin status. Sekarang kita mulai. Sekarang kita masuk pada detailnya. Menikah, sudah berumah tangga, punya rumah, punya tangga, sudah lengkap semua. Yang belum ada keturunan. Anda bayangkan. Sebulan belum juga nampak. 2 bulan setelah pernikahan belum ada. 3 bulan belum nampak. Yang agak dahsyat, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun belum juga muncul keterangan. Tanda-tanda belum ada, keturunan belum nampak. Perhatikan baik-baik. Yang paling menarik, ada yang sudah berumah tangga, itu bahkan puluhan tahun. Yang lebih dahsyat, suaminya, itu fisiknya sudah nampak letih. Masuk golongan ke-6 lah. Udah sepuh, udah kakek. Rambut memutih, fisik letih. Kakek dalam pengertian lemah, bukan punya cucu. Ya. Yang kedua, istrinya lebih dahsyat lagi. Maaf, divonis monofos dan mandul. Sudah lewat masa haidnya, gak mungkin punya keturunan secara klinis. Dan juga maaf, mandul secara medis gak mungkin punya anak. Anda bayangkan. Jadi suami sudah tidak ideal. Ya walaupun ini tidak memengaruhi keadaan dirinya. Kalau laki-laki kan tidak memiliki batas-batas. Gak ada monopos bagi laki-laki. Dia walaupun dia sudah sepuh, tapi semangatnya seperti pemuda. Ya kan? Perempuan tidak, lain, beda, ada masanya. Kenapa? Nah, yang paling menarik adalah saya mau bicara tentang yang istrinya. Secara medis, secara klinis ini mustahil. Silahkanlah dengan pendekatan apapun
Mau pendekatan yang klasik sampai yang kontemporer. Divonis secara medis sudah monopos dan mandul. Gak akan mungkin punya keturunan. Yang mau saya katakan kepada Anda, tipikal yang seperti ini, yang disebutkan mustahil ini, saking tenangnya keadaan hatinya, tidak menghadirkan kegelisahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak pernah mengeluh, gak pernah pasang status. Silahkan. Gak pernah menuliskan dalam dindingnya misalnya, enggak Allah, ternyata engkau kurang adil kepada aku. Aku nabi, aku dekat denganmu, aku sholat, aku mendekat zikir denganmu, tapi sampai sekarang belum juga engkau berikan keturunan. Tidak ada. Anda bayangkan, nabi dekat dengan Allah, ada jaminan surga, dijaga dari salah, sudah berumah tangga, belum dikasih keturunan, sampai sepuh dan tidak pernah mengeluh. Tenang hatinya. Jangan dikira nabi itu nggak diuji. Bahkan ujiannya paling tinggi. Nabi berumah tangga, sudah sepuh, istri divonis monopos dan mandul oleh medis, nggak punya keturunan, nggak pernah mengeluh. Anda itu siapa? Nabi bukan, Rasul bukan. Silahkan cek, surga belum ada jaminan, hisab masih menegangkan, amalan berantakan. Baru rumah tangga, cuma baru sepekan, 2 pekan, 3 pekan, 4 bulan, belum ada tanda-tanda, sudah mengeluh. Bikin status, tulis di media sosial, ya Allah, apa engkau belum ridho dengan rahimku? Kacau. Kurang apa lagi ya Allah aku? Kurang tenang, kurang sabar. Paham? Nah, yang paling menarik kenapa ini dimunculkan sebagai gambaran. Hei, bukan kamu aja yang diuji. Nabi Muhammad juga begitu. Begitu sakit turunkan kisah Nabi Ayub. Bukan kamu aja yang sakit, ini Ayub pernah sakit. Begitu beliau diuji dilempari, ya, dilemparikan dengan batu di Taif. Bukan kamu saja yang dilempari, Ibrahim juga pernah dilempari, bahkan dibakar. Nabi Nuh juga dilempari, ancamannya ada. Bukan kamu aja, sama kita juga begitu. Kalau ada di antara Anda kemudian berumah tangga, belum nampak tanda-tanda keturunan, kata Allah bukan kamu saja. Dulu ada juga yang begitu. Seorang nabi bahkan, statusnya nabi, kamu bukan nabi. Tapi dia mengamalkan satu amalan ketika dia kerjakan, dia bermohon, saya kabulkan. Di ujung ayatnya Allah katakan, kamu lakukan hal yang sama, maka aku akan kabulkan seperti apa yang telah aku berikan pada nabi itu. Namanya Zakaria. Kita mulai dengan Quran surah ketiga dari Quran surah 19 dulu, ayat 3 sampai 15. Baru nanti ke surah 3. Tengah, tunggu, ambil pertengahan. Sudah? Baik, surah Maryam. Kalau kita bacakan dari awal lebih nampak lagi. Kaf ha ya ain sad. Dzikra rahmati abdahu Zakaria. Perhatikan kalimat yang menggunakan kata zikir. Di sini kata Allah, aku akan sebutkan, kisahkan rahmat Allah yang diberikan kepada hambanya Zakaria. Bisa Allah langsung mengatakan zikr rahmati Zakaria, tapi kenapa digunakan kalimat hamba? Perhatikan baik-baik. Di Quran itu ada petunjuk-petunjuk yang memberikan sebuah status. Status ada yang disebut dengan rasul. Kama arsalna fikum rasulan minkum. Quran surah kedua ayat 151. Ada yang disebut dengan nabi. Ya, ada yang disebut dengan nabi. Ada yang disebut dengan abdun. Rasul, nabi, abdun. Rasul, nabi, abdun. Kalau dia disebutkan rasul, berarti spesifik kepada orang tertentu, diberikan misi, risalah untuk berdakwah di sekitarannya. Ada umat. Kalau nabi berarti orangnya khusus dipilih oleh Allah dengan risalah untuk pribadinya dan orang terdekatnya saja. Tapi kalau statusnya abdun, hamba, maka itu terbuka bagi semua kalangan, baik dia nabi, dia rasul, ataupun yang bukan nabi dan rasul. Ingat rumus ini. Saya ulang ya. Kalau ada kalimat menggunakan kata rasul, maka kalimatnya hanya untuk kalangan rasul saja. Kalau kalimatnya menggunakan nabi, maka khusus untuk kalangan nabi saja. Tapi kalau kalimatnya menggunakan kata abdun, maka ini hukum diberikan oleh Allah bisa untuk rasul, untuk nabi, bahkan untuk yang selain nabi dan rasul. Perhatikan rumusnya. Ketika Allah menyebutkan kisah ke Nabi Zakaria diawali dengan kalimat abdun, dzikra rahmati
Ya, rabbika abdahu Zakaria. Di sini aku akan menyebutkan hikmah rahmat Rabbmu kepada seorang hamba namanya Zakaria. Seakan-akan Allah ingin memberikan pesan bahwa nih hamba ini namanya Zakaria, dia seorang nabi, tapi yang akan mengalami peristiwa ini bukan cuma Zakaria. Nanti akan ada lagi di masa depan. Mungkin dia bukan nabi, mungkin dia bukan rasul, akan mengalami peristiwa yang sama. Setelah berumah tangga, dia mengalami keadaan serupa. Tanda-tanda keturunan belum nampak dalam kehidupannya. Maka amalkan seperti amalan Zakaria ini, aku akan berikan seperti apa yang kau mohonkan. Paham maksudnya? Idnada rabbahu. Ketika beliau bermohon kepada Rabbnya, doanya. Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'syu syaiba. Ya Allah, sungguh sampai dengan saat ini, fisikku, tulang-tulangku sudah mulai letih. Rambutku sudah memutih. Perhatikan doanya. Ini yang tadi saya sebutkan. Sudah sepuh, rambut memutih, fisik letih. Tapi yang paling hebat, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi sampai sekarang pun aku tidak putus berdoa memohon kepadamu. Tuh, lihat-lihat gambarannya. Dalam keadaan sedang masa sudah menikah, sulit mendapatkan keturunan, fase kandungan belum tiba, tapi contoh pertama, jangan putus dalam berdoa. Adab pertama. Tidak putus berdoa. Awas, hati-hati. Jadi walaupun alhamdulillah, dokter memvonis misalnya, bidan mengatakan ini mustahil, ini nggak bisa. Udah, itu tanda dari Allah. Tinggalkan pendapat manusia, segera bermohon kepada Allah. Jangan putus asa. Kadang-kadang ada sebagian perempuannya sudah nggak bisa. Untuk apa berdoa lagi? Untuk apa ikhtiar lagi? Justru kata Quran terbalik. Semakin orang mengatakan mustahil, semakin tanda dekat dari Allah. Sudah, tinggalkan pendapat manusia, mendekat kepada Allah. Kalimat pertama, selalu jangan putus asa dalam bermohon. Tingkatkan doa, tingkatkan doa, tingkatkan doa. Nah sekarang pertanyaannya, ya Ustadz, kalau saya kemudian didorong untuk terus berdoa, bagaimana berdoanya, bagaimana kalimatnya, dan kapan saya mohonkan itu? Sekarang kita masuk kepada teknisnya. Jelas begini? Jadi bagian pertama, kalaupun ada yang memvonis di rumah tangga Anda tidak mungkin punya keturunan, sudah, jangan sampai vonis kalimat manusia itu membuat Anda putus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria sampai sepuh gak putus doa. Masa Anda yang bukan nabi putus dalam berdoa? Jelas? Baik. Sekarang masuk teknisnya. Quran surah 3 ayat 38 sampai 39. Saya agak cepat. Ini bayi belum lahir nih, dikandung aja belum gitu kan? Jadi kita agak fasenya kita cepatkan. Paling kanan sebelah atas. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Ada ayatnya? Baik. Teruskan 39-nya. Awas, ini sudah teknis ya, sudah teknis. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Cukup dua ayat ini. Quran surah 3 ayat 38 sampai 39. Saya pernah sampaikan ini, petunjuk-petunjuk ini pada satu keluarga muda yang sudah berapa tahun belum mendapatkan keturunan. Orang mengatakan ini agak susah, ini belum tampak tanda. Saya bilang jangan putus asa, berdoa kepada Allah, ini caranya. Saya turunkan ini dengan apa yang nanti kita akan bahas, apa yang terjadi. Begitu saya meninggalkan tempat itu beberapa masa kemudian, tiba-tiba datanglah berita lewat WA itu. Ustaz, si fulana mengandung. Terus dia kirimkan gambaran foto dari kalimat yang disebutkan oleh Al-Quran itu. Dan sekarang kandungannya sudah masuk kepada fase-fase mulai besar. Sudah 5 mau ke 6 bulan. Ya, yuk kita lihat. Bismillah. 1. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah di tempat itu Nabi Zakaria berdoa. Awas, hati-hati. Doanya tetap disebutkan, tapi spesial. Di manakah doa itu dipanjatkan? 1, kalimatnya hunalika, di sana. Hunalika itu di mana maksudnya? Kembalikan ke ayat 37. Di ayat 37 itu ada satu tempat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang jika Anda memiliki tempat itu, maka Allah akan memberikan dua hal secara cepat. 1, Allah akan mempercepat rizkinya. Di orang yang minta apapun di tempat itu terkait dengan rizki, bahkan belum minta, Allah sudah dekatkan kepadanya. Awas ya. Yang kedua adalah mengabulkan dengan cepat doa-doa yang dipanjatkan. Bahkan maaf ya, saking cepatnya, baru selesai doa, jawaban sudah muncul. Saking cepatnya.
Ada orang yang berdoa, jawaban muncul besok. Ada orang yang berdoa, jawaban muncul pekan depan. Ini orang baru selesai doa, jawaban muncul. Tempat itu disebut dengan mihrab namanya. Mihrab. 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 Di Quran ada 3 jenis tempat. Satu, ada musalla. Ya, Quran surah kedua ayat 125. Kedua, ada masjid. Quran surah 9 ayat 18. Yang ketiga ada mihrab. Contohnya Quran surah ketiga ayat ke-37, paling kiri sebelah bawah. Ya, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Perhatikan. Imran dengan Hannah, Imran bukan nabi, bukan rasul, menikah dengan Hannah, melahirkan Maryam. Maryam dibikinin mihrab, tempat khusus yang digunakan untuk ibadah. Ya, fokus ya. Di mihrab itu tempat yang dikhususkan hanya untuk kepentingan ibadah saja. Gak perlu luas. Saya ulang, tidak perlu luas. Misal sehamparan sajadah, kalau tidak ada ruangan, boleh. Ingat, mihrab itu bukan khusus tempat imam, bukan. Bukan. Nanti saya berikan rahasia kenapa tempat imam disebut dengan mihrab. Boleh di rumah bikin mihrab, boleh, silahkan. Di kantor Anda pribadi bikin mihrab, boleh. Walaupun cuma sehamparan sajadah. Tapi ingat, tempat itu hanya dikhususkan untuk kepentingan ibadah. Baca Quran di situ, silahkan. Sholat sunnah di situ, silahkan. Tilawah di situ, silahkan. Berdoa di situ, silahkan. Tapi urusan dunia, keluar dari situ. Makan, keluar dari situ. Maaf, terima telepon, keluar dari situ. Update status pun, keluar dari situ. Jangan sekali-kali Anda lakukan, misalnya masuk mihrab, ceklik, sedang di mihrab, jangan ganggu dulu ya. Buang. Buang. Jika Anda punya tempat seperti ini, fokus baik-baik. Tempat khusus untuk ibadah saja, tidak disertakan dengan yang lain, maka Allah akan berikan 2 hal yang tidak diberikan pada golongan selainnya. Apa 2 hal itu? 1, Allah akan mempercepat datang rezekinya kepadanya bahkan dari sisi yang tidak diduga. Dan yang kedua, tempat itu akan cepat mengabulkan doa yang dimohonkan sekalipun doa itu dipandang mustahil bagi sementara orang. Apa buktinya? Maryam punya mihrab, kuncinya dipegang oleh pamannya Zakaria. Yang ngasih nganterin makanan, ngasih pakaiannya Nabi Zakaria. Tapi yang paling menarik, setiap kali masuk ke mihrab itu dibuka pintunya, sudah ada semua yang dibutuhkan di situ. Bawa pakaian, ada pakaian. Bawa makanan, ada makanan. Sampai bertanya Nabi Zakaria, "Ya Maryamu anna laki hadha?" Maryam, dari mana semua ini? Kan aku yang punya kuncinya. Kata Maryam, perhatikan, keluar dari lisannya, qalat huwa min indillah. Ini semua dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Sungguh paman, Allah akan memberikan rizki seperti paman ketahui pada siapa yang dia kehendaki. Lihat rumusnya, pada siapa yang dia kehendaki tanpa batasan sama sekali. Perhatikan rumus dalam tafsir. Jika ada kalimat dalam Al-Quran menyebutkan siapa yang dikehendaki, maka itu bukan kisah yang menjadi dongeng, tapi ajakan untuk kita menjadi bagian dari orang yang dikehendaki itu. Ya, jadi kata Quran begini, Allah akan berikan rezeki pada siapa yang dikehendaki, maka itu ajakan, jadilah orang yang dikehendaki itu. Maryam menyampaikan pada pamannya, Allah akan memberikan rezeki pada siapa yang dikehendaki tanpa batas. Pamannya menyimpulkan, oh, apa yang kira-kira Maryam punya, saya nggak punya. Sampai Maryam mendapatkan rezeki tanpa batas, saya belum dapat. Maka pamannya melihat, berpikir apa itu? Di antaranya apa? Mihrab. Mihrab. Dan secara cepat menyimpulkan, bukankah rezeki itu bukan makanan saja? Bukankah rezeki bukan pakaian saja? Maaf, keturunan itu rezeki. Keturunan rezeki. Nanti ada beberapa ayat dalam Al-Quran ketika Allah berikan rezeki, itu bisa berupa keturunan. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami berikan kepadamu keturunan-keturunan, kami berikan padamu rezeki, keturunanmu dapat. Kami berikan pada keturunanmu rezeki, kamu pun dapat. Jadi keturunan itu bagian dari rezeki. Bahkan nanti ada Allah yang Allah turunkan kepada keturunan, antum dapat. Jadi anak antum yang dapat, antum kebagian. Cucu antum yang dapat, antum kebagian. Banyak tuh sekarang. Dan keturunan itu sederhana. Keturunan itu bagian dari rezeki kata Quran. Bagian dari rezeki. Maka ketika Nabi Zakaria melihat, oh keturunan bagian dari rezeki, saya belum dapat, yang lain dapat. Maka beliau simpulkan, saya mesti jadi bagian yang dikehendaki oleh Allah. Bagaimana kesimpulannya? Saya belum punya mihrab, maka saya bermohon di mihrabnya Maryam itu. Bermohon di mihrabnya Maryam. Masuk ke ayat 38-nya, hunalika, di mihrab itulah beliau bermohon kepada Allah. Jadi kalau Anda, maaf sekali lagi,
punya pernyataan-pernyataan dari luar mengatakan ini mustahil, ini nggak bisa, ini nggak mungkin punya keturunan, maka bagian pertama, jadilah seperti orang yang dikehendaki oleh Allah seperti Maryam. Apa caranya? Coba bikin mihrab. Walaupun cuma dikontrakan. Saya dulu ngontrak dan bukan aib. Kami nikmati itu. Bukan aib kontrak. Ya uang kita juga Allah titipkan halal. Ya tidur di mungkin kasur yang nggak seperti orang-orang kebanyakan sekarang. Ya kasurnya nempel ke lantainya. Cuman ukuran mungkin kasur-kasur setengah kasur mewah yang sekarang. Ya begitu kemudian saya di atas, saya kadang-kadang di lantai, saya datang, dia sedang di kasur, kemudian pindah ke lantai. Saya bilang, ayo kita berdoa di kasur. Ah tidaklah, saya sedang gerah katanya. Ya, Masya Allah. Dan kita punya mihrab, walaupun cuma sehamparan sejadah. Dan itu bukan aib. Bukan aib teman-teman. Begitu Anda bentangkan itu, perhatikan apa yang terjadi. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di mihrab itulah Nabi Zakaria bermohon kepada Rabbnya. Di mihrab. Bikin bentangan sejadah, jadikan mihrab, di situ Anda bermohon, berdoa, beribadah kepada Allah. Apa doanya? Yuk kita mulai kalimatnya. 2 kalimat doanya. Maaf, paham sampai sini? Paham ya? Jadi keturunan itu termasuk rizki, bagian dari keturunan. Makanan rizki, pakaian rizki, uang rizki, keturunan rizki, ketenangan rizki. Jangan selalu dilihat rizki itu berupa materi. Tempatnya apa namanya? Perhatikan doanya. Perhatikan. Qala. Gak usah diikutin, cuma perhatikan aja. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Ini doa bisa antum kemudian hafalkan. Kalau bisa ayatnya hafalkan. Antum bikin mihrab. Setelah antum bikin mihrab, lalu antum bermohon kepada Allah. Dalam sholat antum bacakan kalimat ini, ayat ini. Perhatikan kalimatnya, saya berikan rahasianya. Fokus baik-baik. Oh, tolong catat ya. Ini rahasia antara kita aja nih. Ya, lihat baik-baik. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Pertama, Nabi Zakaria menyebutkan sifat Allah yang memberi tanpa batasan. Memberi tanpa batas disebut dengan Wahhab namanya. Wahhab. Buka dulu Quran surah ke-17 ayat 110. Tulis dulu. Quran surah 17 ayat 110. Paling kanan agak sedikit ke tengah. Lihat baik-baik ya. Kalau Anda ingin bermohon kepada Allah, minta. Kata Allah, kalau pengen cepat dikabulkan, maka sertakan nama-nama Allah sesuai dengan kebutuhan Anda. Allah itu punya nama-nama terbaik yang disiapkan langsung sesuai dengan kebutuhan yang Anda sedang rasakan. Lihat kalimatnya. Qulidullah. Kata Allah kalau sedang punya masalah maka panggil Allah. Minta, berdoa, mohon. Awid Ar-Rahman, sebut namanya Ar-Rahman. Ayyamma tad'u, atau selama Anda punya persoalan spesifik dan ingin bermohon kepada Allah, falahul asmaul husna, maka Allah memiliki nama-nama terbaik sesuai dengan kebutuhan Anda. Misal, Anda sedang susah, sebut namanya Ya Al-Fattah. Rizki sedang terasa sulit, sebut Ya Razzaq. Di pekerjaan ada yang mengganggu, sebut namanya Ya Al-Jabbar. Sedang belajar besok mau ujian, minta diberikan tambahan pengetahuan, sebut namanya Ya Al-Alim. Ujian terasa berat, sebut namanya Ya Sabr. Sebut, cari nama-nama yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan Allah sudah mendesain semua nama itu sesuai dengan kebutuhan kita. Di pertama, sebutkan nama Allahnya. Kedua, kemudian sebutkan nama yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nabi Zakaria divonis oleh medis, nggak mungkin punya keturunan, ini nggak bisa, Anda terbatas. Maka beliau memanggil Allah dengan namanya yang memberi tanpa batas. Nama Allah yang memberikan tanpa batas disebut dengan Wahhab namanya. Wahhab, sifat pemberi tanpa batas. Kalau kita minta cepat, minta mohon, maka ganti kalimat Wahhabnya dengan Hab. Hab. Kalau untuk pribadi, ganti dengan Li. Habli. Kalau untuk banyak, gunakan Lana. Lana. Rabbana hablana. Lana. Untuk diri sendiri, Li. Maka beliau katakan, lihat kalimatnya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, kalau dalam bahasa kita, mereka mengatakan aku nggak mungkin punya keturunan. Mereka katakan aku punya keterbatasan. Mereka katakan istriku mustahil mengandung.
Maka ketika mereka katakan kami terbatas ya Allah, kami mohon dengan namamu yang memberi tanpa batas. Buktikan pada mereka ya Allah bahwa engkau bisa memberi tanpa batasan. Kami mohon darimu saja, bukan dari yang lain. Innaka sami'ud du'a, engkau pasti mendengar doa kami ya Allah. Kalau pada yang maha mendengar saja belum dikabulkan, kepada siapa lagi lantas kami mesti memohon? Itu kalimatnya. Begitu dibacakan kalimat itu di dalam mihrab tadi, dalam suasana salat. Tahu dari mana dalam suasana salat? Teruskan ayat 39 ini. Ya, beliau masih berdiri dalam salatnya. Berdiri disebut qaimun. Sedang salat disebut yusalli. Perhatikan ayat 39-nya. Begitu selesai berdoa, langsung turun jawaban. Padahal salatnya belum selesai, masih berdiri dalam salatnya. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun, sedang berdiri, yusalli, masih salat fil mihrab, di mihrab. Lihat. Beliau dalam salatnya minta, masih berdiri. Ya, saya sering katakan kepada Anda teman-teman, salat itu bukan syariat spesifik kepada umat Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan umat sebelumnya sudah salat. Nabi Musa salat, Quran surah 20 ayat 14. Nabi Isa salat, Quran surah 19 ayat 31 sampai 33-nya. Ya, Nabi Zakaria salat di Ali Imran ayat 38 39. Bahkan Nabi Ismail jauh sebelumnya salat, Quran surah 19 ayat 55, minta keluarganya salat. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah, salat. Dan di antara fungsi salat buat minta kepada Allah, mohon, minta. Nabi Zakaria tunaikan salat di mihrab, dalam salat minta yang dahsyat, baru selesai doa, belum selesai salat. Kalimatnya pakai fa, harfu aqfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf penyambung di antara dua peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama berdoa, peristiwa kedua datang jawaban. Antara doa dengan jawaban enggak ada jeda, baru selesai doa jawaban muncul. Kata Allah lewat malaikat, annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, kamu akan punya anak, istrimu akan mengandung, bahkan namanya langsung dari Allah Yahya, artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan disebut monopos dan mandul, bayi yang hidup. Kata Allah, nggak ada yang mustahil bagiku. Dia akan mengandung, lahirkan, bayinya hidup, namanya Yahya. Simpulan pertama, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bikin mihrab sebagai ikhtiar. Yang ketiga, berdoa. Yang keempat, lakukan doa dalam salat, mohon kepada Allah. Berita baiknya teman-teman sekalian, lihat baik-baik. Nabi Zakaria salat, bermohon dalam salat, dikabulkan. Umat Nabi Muhammad belum salat, ditunggu langsung oleh Allah. Mau minta apa? Kamu minta sekarang, aku berikan. Apa dalilnya? Buka Quran surah kedua, ayat 45 sampai 46. Paling kanan, agak ke tengah sedikit. Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 45 sampai 46. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Lihat, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Fokus pada kalimat pertama di ayat itu. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu, dan jika kalian punya persoalan dalam hidup, segera bermohon kepadaku. Minta. Bagaimana caranya ya Allah? Bis-sabri, terima dulu dengan sabar. Terima. Karena kamu diuji, karena kamu sanggup. Kalau nggak sanggup, nggak akan diuji. La yukallifullahu nafsan illa. Sabar, terima. Karena cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Adi Hidayat nggak sanggup, makanya saya titipkan ujian kepada kamu. Karena dia nggak sanggup. Terima dengan sabar. Setelah itu tunaikan sholat. Wassalah, sholat. Dalam sholat minta kepada Allah. Perintahnya di Quran, wasta'inu, minta. Kalau kita rubah kata perintah menjadi bentuk permohonan, maka kalimatnya berubah dari wasta'inu menjadi nasta'inu, nasta'in. Dari wasta'inu jadi nasta'in. Kalau kita tujukan hanya kepada Allah saja mintanya, bukan kepada yang lain, maka berikan kalimat iyyaka sebelumnya. Iyyaka nasta'in. Itu artinya ya Allah, Engkau katakan minta kepadaku, sekarang kami mohon hanya kepadamu saja. Iyyaka nasta'in. Saya tanya kepada Anda ya, apakah dalam sholat kita membaca kalimat iyyaka nasta'in? Kapan? Saat sujud atau ruku? Berdiri. Saat berdiri. Nggak ada orang sujud baca iyyaka nasta'in, tidak ada. Bahkan nggak boleh baca ayat Quran. Saat berdiri. Nah sekarang saya tanya lagi pada Anda, Nabi Zakaria itu tadi saat minta dalam sholat, saat berdiri atau dalam posisi lain? Berdiri.
qaimun, berdiri, yusalli fil mihrab, sedang sholat dalam keadaan berdiri, minta dikabulkan. Anda belum minta, ditunggu. Dan dalam sholat Anda bacakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sekarang kami ibadah na'bud. Kalimat na'budu di Quran disandingkan dengan sholat. Kata perintahnya fa'bud, sembah saya, fa'budni. Buka Quran surah 20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, fa'bud, sembah saya, fa'budni. Bagaimana caranya? Wa aqimis sholat, tunaikan sholat. Kalau kita ganti kami menyembahmu, ganti kalimat fa'budni jadi na'budu, ganti fa'budni jadi na'budu. Hanya kepadamu iyyaka, maka sandingkan dua hal itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang ketika Anda membaca kalimat itu, nih lihat baik-baik ya, ini rahasia besarnya. Ini kadang-kadang orang ini sholatnya, tadi baca dulu petunjuknya. Antum ke ITB baru masuk, ke baca petunjuk, bagaimana bisa masuk dengan baik? Anda masuk kelas misalnya, maaf, jurusan perminyakan pertambangan, nggak tahu tempatnya, datang ke kelas kimia. Ya nggak nyambung. Sama dengan Anda mau sholat, nggak baca petunjuk, bagaimana bisa mendapatkan manfaatnya? Buka hadis kuncinya teman-teman sekalian, buka. Perhatikan kalimat nabinya, perhatikan baik-baik. Bahkan di Al-Bukhari disebutkan, di Muslim disebutkan lewat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Lihat baik-baik. Haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, hadis qudsi langsung. Diriwayatkan orang pertama tabaqah ula dari Nabi, itu langsung menerima 30 sahabat senior. Semua Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sebagainya menerima hadis ini. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman dalam hadis qudsi, qasamtu shalah baini wa baina 'abdi. Kata Allah, saya bagi sholat itu menjadi dua bagian. Di dua bagian ini, ada hak aku yang menjadi kewajiban hambaku, dan ada hak hambaku yang menjadi kewajibanku. Wali abdi masal, jika hambaku benar menunaikan kewajibannya, maka hak dia, apapun yang diminta, aku akan berikan. Hak hamba, jadi kalau dia minta apapun pada saat itu, aku akan berikan. Di mana posisi itu? Yuk teruskan ayatnya. Hadisnya, hadis kuncinya. Idza qala al-'abdu, jika seorang hamba memulai salatnya kemudian dia membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla hamadani 'abdi. Jika hamba sudah memulai salat kemudian membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah langsung jawab kalimatnya, hambaku sedang memujiku. Jangan dikira ketika Anda baca alhamdulillahi rabbil alamin tidak ada apa-apa, tidak. Jangan dikira semuanya kosong. Itu dijawab oleh Allah, hambaku sedang memujiku. Jika Anda berkata idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla asna alayya 'abdi. Jika hambaku bermohon membaca ar-rahmanir rahim, kata Allah, lihat, Allah menjawab, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, kalau hamba bermohon dalam salatnya membaca maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab majjadani 'abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Sekarang perhatikan. Di sini rahasianya. Idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba kemudian berkata dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah azza wa jalla, maka dijawab oleh Allah. Jawabannya beda dengan sebelumnya. Perhatikan kalimatnya. Hadza baini wa baina 'abdi. Inilah komitmen aku dengan hambaku. Wali 'abdi ma sa'al. Kalau hambaku benar bacaannya sampai di titik ini, sampai bacaan ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dari mulai niat, takbir, istiftah, baca Al-Fatihah sampai kalimat ini benar salat Anda, kata Allah, wali abdi ma sa'ala. Kalau benar salatnya sampai bacaan ini, apapun yang dia minta sekarang aku akan kabulkan. Apapun yang dia minta. Nabi Zakaria memohon kepada Allah, ya Allah, mereka katakan istriku tidak akan bisa mengandung. Aku mohon kepadamu dalam berdiri minta dikabulkan. Anda itu belum sholat dan ditunggu, kata Allah mau minta apa? Kamu minta, saya berikan. Cuman sayangnya banyak yang tidak memanfaatkan. Itu tuh posisi itu indah. Ada 4 posisi dalam sholat. 1 berdiri, 2 ruku, 3 sujud, keempat sesaat sebelum salam. Kenapa enggak dimanfaatkan? Itu hadis kunci teman-teman sekalian. Anda minta dikasih. Sekarang banyak orang sampai kebacaan itu cuman diam. Kenapa enggak minta? Kenapa enggak mohon? Dan itu caranya ada, bikin mihrab, minta, mohon. Orang bisa, kenapa Anda tidak? Dan yang memohon itu juga ada yang bukan Nabi, bukan Rasul, minta dikabulkan. Kenapa kita tidak mengerjakannya? Ada satu bacaan yang kalau Anda bacakan, hati Anda kemudian mengikutinya, maka apapun yang Anda butuhkan semuanya akan diberikan oleh Allah pada saat itu. Semuanya, seketika. Apa bacaan itu?
Itu yang bulan depan kita akan bahas nanti. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Jadi manfaatkan itu. Yuk perbaiki, bikin mihrab, mulai sholat. Nanti akan ada tanda-tanda kandungan. Ini kita belum bahas 5% aja belum ini. Ini kandungannya belum nampak tuh ya. Ini baru ikhtiar gitu. Baru ikhtiar. Ya, baiklah, saya tarik dulu ya daripada ke bulan depan nunggu dan antum belum tentu hidup gitu kan. Nanti kita bahas dulu deh. Ya kan begitu rumusnya kan. Antum bisa duluan, saya belakangan, kan bisa. Kita nggak bisa menolak ajal. Bisa jadi terbalik mungkin saja. Saya belakangan, antum duluan, bisa. Kita nggak bisa memilih teman-teman sekalian. Ya, atau mungkin saya duluan, bisa setelah antum. Ya Allah. Lihat kalimatnya. Apa itu Ustaz kalimatnya? Saya tarik lagi yang tadi, saya majukan sekarang. Kalimatnya, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebetulnya itu kalimat bukan bacaan biasa. Kalau antum lihat tafsirnya di ayat-ayat yang lainnya, ihdinas siratal mustaqim bukan sekedar tunjukkan jalan yang lurus. Awas hati-hati. Tapi di situ ada ungkapan. Pertama, ihdi itu dari kata hidayah. Berikan kami hidayah. Hidayah itu artinya petunjuk yang memudahkan dalam semua urusan. Semua. Yang susah jadi mudah. Yang sakit jadi sembuh. Maaf. Yang kurang harta jadi bertambah. Yang butuh mendapatkan bagiannya. Jadi kalau Allah sudah berikan hidayah pada seorang hamba, maka apa yang ia butuhkan didapatkan. Jangan dikira hidayah itu hanya mendatangkan keimanan saja, tidak. Ada sebagian kalangan membatasi, maaf, hidayah itu bagi orang yang belum beriman, non-muslim, kemudian dapat hidayah masuk Islam. Tidak hanya segitu. Bahkan orang beriman pun masih butuh hidayah. Coba lihat, bukankah saat sholat Anda minta hidayah? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil, isi Quran jadi hidayah bagi orang-orang bertakwa. Hidayah. Apa bentuknya? Tunaikan sholat. Bentuknya infak. Di saat Anda infak gitu itu bagian dari hidayah Allah. Bagaimana bisa berinfak? Dapat harta untuk infak. Jadi orang yang pengen infak diberi hidayah oleh Allah supaya bisa mendapatkan harta yang cukup. Makanya kalau antum misalnya pengen dapat penambahan harta, caranya adalah niatkan, ya Allah saya pengen zakat, saya pengen infak. Bukan sekedar dicari, doa. Ya Allah saya sudah lama sholat ya Allah, tapi sampai sekarang belum bisa zakat dengan baik. Orang berzakat banyak saya belum sempat. Orang infak saya belum sempat. Mohon ya Allah sebelum wafat beri kesempatan berinfak. Sebelum wafat beri kesempatan berzakat. Ya Allah walaupun cuma 25 juta zakatnya ya Allah. Mohon. Zakat 25 juta, zakat itu kan 2,5%. Kalau minta 25 juta, dia minta berapa? 1 miliar. Gitu. Itu caranya. Ketika ada ucapan ihdinas siratal mustaqim, siratal mustaqim asalnya dari jalan yang lapang, yang luas, yang mudah. Mudah. Dia mohon kepada Allah, ya Allah, anugerahkan kepada hamba segala macam kemudahan dari persoalan yang hamba sedang hadapi sekarang. Berikan kemudahan. Begitu Anda ucapkan itu, hati Anda langsung arahkan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim an'amta 'alaihim. Siapa mereka? Orang-orang dapat nikmat. Pekerjaan yang mudah, nikmat. Rumah tangganya mudah, nikmat. Sehat, nikmat. Nyaman, nikmat. Semua dulu. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, dan sebagainya. Nikmat semuanya. Ya Allah, kami pengen seperti mereka. Ada orang lagi sebelum mereka, orang-orang sebelum ini. Nikmat semuanya, ya Allah. Berikan kami kemudahan hidup seperti mereka. Lalu antum harapkan dalam hati antum. Gak usah dilapatkan. Misal tadi, ya Allah anugerahkan hamba keturunan, ya Allah berikan nikmat keturunan. Ya Allah sembuhkan hamba dari sakit. Ya Allah istri hamba, ya Allah anak hamba. Di hati gak usah dilapatkan. Begitu Anda mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, minta kepada Allah. Dalam hati kita mohonkan. Khusyuk. Itu rahasianya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu Anda katakan amin, malaikat mengaminkan. Kalau bersamaan amin Anda dengan amin malaikat, maka Anda dapat bonus. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni semua dosa-dosanya. Selesai. Jadi bukan sekedar tunjukkan kami jalan yang lurus. Di situ ada petunjuk-petunjuk kemudahan dalam hidup. Minta. Walaupun rumus itu bisa dipakai dalam kehidupan. Saya pernah tugas 2010 di Mekah. Ya, ada jemaah kita yang kesulitan mendapatkan akses nyasar dari maktabnya. Nyari-nyari nggak ketemu. Bahasa Arab nggak bisa. Lihat askar nggak bisa bahasa Indonesia. Maka kalau nggak nanya persoalan nggak nyampe-nyampe ke maktab.
Dia bawa gelangnya, ditunjukkan, Pak, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan saya jalan yang lurus. Dia cuma hafal ayat itu, nunjukkan gelang, ihdinas siratal mustaqim. Luar biasa. Askarnya nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Arab orangnya nggak paham. Tapi juga kan askar di sana hafal Quran. Daripada macam-macam diteruskan ayatnya. Nih, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikuti jalan ini, jangan belok-belok, maka engkau tidak akan sesat lagi. Allahu akbar. Jelas? Nah, ini bagian pertama. Jadi, ya tingkatkan ibadahnya. Terakhir, itu di Quran surah 21 ayat 89 sampai 90. Tambah amalannya dengan banyak bersedekah dan berbuat baik. Wa kanu yusari'una fil khairat. Orang-orang ini bukan cuma rajin sholat, rajin ibadah, tapi juga rajin mengerjakan kebaikan. Kalau ada kebaikan lewat rezeki, uang misalnya, silahkan beli mushaf, simpan di Masjid Salman, berikan kepada penghafal Quran. Niatkan. Niatnya apa? Ya Allah, niatkan dengan amalan ini untuk memudahkan mendapatkan keturunan. Boleh. Apa dalilnya? Quran surah kelima, ayat 35, paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah, dan lewat takwa itu, jadikan wasilah untuk memohon kepada Allah apa yang kamu inginkan. Diboleh Anda berdoa dengan menggunakan amal kebaikan. Seperti 3 orang yang terjebak di dalam gua, gak bisa keluar. Maka mereka bermohon kepada Allah dengan kebaikan amalan mereka. Disilahkan Anda niatkan sedekah, dengan niatkan, ya Allah permudah saya dapat keturunan. Kalau nggak ada uang, dengan yang lain, dengan makanan, ya bantu ke masjid misalnya, bersihkan bagian kotorannya, niatkan kepada Allah, minta ya Allah, minta mohon. Itu rumus. Nanti kalau ada penyakit nanti melekat pada satu di antara suami atau istri, kata Allah dijawab langsung di ayat itu, fa aslahna lahu zaujah, kami akan perbaiki semua yang dianggap kurang mampu itu. Yang sakit disembuhkan, yang tak berfungsi difungsikan kembali. Maka apa yang terjadi? Dapatlah keturunan itu. Ya. Allahu Akbar. Semoga insya Allah diberikan kemudahannya.